Masih memantau jalannya latihan sore ini bareng Coach Darus Costa dari Jurumudi Alam Raya Tangerang. Di area sini sebenarnya udah deket banget dengan Bandara Soekarno-Hatta. Dan nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya bisa terbawa ke sini. Sudah mungkin masuk ke bulan ke-7 ya. Area saya kebawa ke sini, tak terasa waktu. Dan tiba-tiba areanya ini dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Akankah ada sinyal-sinyal bahwasanya kita akan bisa ke luar negeri, entah kemana nanti, bisa belajar sepak bola, entah ke Jepang, entah ke Eropa atau kemanapun, karena sudah ada senggolan dengan alam raya bandara. Lagi-lagi rahasia Tuhan tidak ada yang tahu. Kita just let it flow kalau katanya Mas Oce. Saya kalau ngomongin just let it flow ini saya teringat kata-kata teman saya dulu pada saat saya dulu terpuruk karena cinta. ya dia ngomongnya apa, just let it flow gitu. Anjrit, dia bilang oh pocoy gitu. Tapi kata-kata itu masih terngiang sampai sekarang, masih ini ya, teringat lah sama saya. Teman saya ini sekarang beliau tinggalnya di Belanda. Siapa tahu nanti kita bisa ke Belanda. Ada beberapa teman sekolah SMA saya yang ya menikah dan mendapatkan jodoh sana ya. Ada yang real Belanda, ada yang keturunan Belanda Indonesia. Kalau Mas Oce ini istrinya keturunan Indonesia Belanda, dari Manado kalau nggak salah, istrinya Manado Belanda ya. Dan sekarang anak-anaknya ya udah tinggal di Belanda. Dulu anaknya waktu pulang ke Indonesia saya bopong-bopong, saya gendong-gendong ya. Sekarang sepertinya udah segede bumi juga mungkin ya, bahkan udah lebih kali karena dia nikah duluan ya. Saya lupa apa nikah duluan apa saya duluan ya, lupa ingat. Dulu kita sama-sama jadi seorang cleaning service di Bina Nusantara, walaupun basic kita hotel ya. Waduh, cerita kemana ini dari bola sampai ke Belanda ini, karena ngomongin bandara sih tadi ya. Who knows ya, karena nggak tahu juga saya kok tiba-tiba terseret-seret jalan takdir membawa ke area sini teman-teman, sampai kenal yang namanya area Jurumudi. Seumur hidup saya tuh dulu nggak pernah paham apa nama Jurumudi, tapi itulah gara-gara bola bisa jadi nambah pertemanan, jadi networking. Nah, salah satu kenapa kok bumi ini saya ikutin bola, bukan serta-merta hanya pengen menjadi pemain bola gitu ya. Pemain bola adalah second, the nextnya kalau memang Allah meridhoi. Tapi salah satu kenapa saya support habis-habisan untuk bisa bermain bola adalah networking teman-teman. Karena saya lihat ternyata bola ini membuat pertemanan dari segala arah, dari segala level, segala kalangan bisa bisa masuk, bisa jadi kenal, bisa jadi sahabat. Dan salah satu dalam dunia bisnis yang saya coba jalankan, saya pahami, salah satu hal ya networking adalah penting gitu. Pertemanan, persahabatan itu malah bisa mempercepat pertumbuhan bisnis, mempercepat jalurnya bisnis gitu ya. Kalau kita kenal orang per orang, sudah dekat, ya woles bro gitu. Dan itu jalan akan lebih mudah terbuka. Apalagi emosional bola itu luar biasa teman-teman. Jadi ketersambungan anak-anak bola tentunya akan lebih ini, karena lebih erat lagi, karena intens bermain bola itu bisa, bahkan orang baru kenal pun bisa jadi sahabat dekat loh. Kayak Bumi sekarang ada di beberapa temen gitu ya, yang ternyata dari luar kota gitu, baru sebentar udah jadi sohib. Nah itulah dunia. Sedangkan saya dulu channel seperti ini nggak ada. Saya dulu ngertinya kalau lo mau sukses, mau berhasil ya udah sekolah, rajin belajar, nilai tinggi. Realitas di lapangan kehidupan itu tidak jaminan. Bahkan kecenderungan orang-orang yang rajin, nilai tinggi, mereka adalah jadi orang-orang yang di belakang layar. Tapi justru penggedor utama di bisnis, di company, business owner itu adalah orang-orang yang rada-rada different gitu. Saya kaget dulu kalau teman-teman SMA yang ada yang bandel-bandel, tapi mereka ternyata loh kok sisi keberhasilan hidupnya istimewa mereka. Kenapa? Ternyata salah satunya ini karena mereka punya networking, punya kenalan, dan hidupnya yang berani mencoba kayak gitu. Nah, dunia bola saya lihat ada di situ guys. Bahkan dari segala level, lo dari siapa sampai kenal bos, owner pun bisa ketemu dan happy, bisa jadi sohib. Dan itu susah didapatkan di area jalur lurus.
Misalkan kita networking ke langsung ke meeting kemana, belum tentu. Tapi dengan dunia bola, lu bos, lu owner, lu sama yang bawah sama siapa bisa jadi sohib, cari sahabat. Gokilnya sepak bola itu bos. Bahkan hal-hal di luar nalar pun bisa terjadi, bisa ketemu orang-orang hebat, orang-orang yang levelnya kalau nggak lewat jalur ini nggak ketemu gitu. Itu bisa terjadi. Ya saya lihat dari situ terusnya, oh iya ya, bola ini bagus lah untuk digaskan. Selain itu juga menjadi solusi bagi anak-anak gitu ya, kayak Bumi kayak gini gitu ya. Kalau pulang sekolah nggak ngapa-ngapain, bermain-main HP, wasting time-nya istimewa bos. Jadi kalau apakah dia nanti misalkan di tim bolanya dia akan dimainkan sebagai line up atau enggak, itu udah jalur the next lah, biar Tuhan yang mengatur lah. Tapi target saya adalah gimana caranya bisa bermain bola dengan benar. Itu yang saya kejar, itu masalah dia akan terbawa line up atau tidak itu hanya bonus. Dan saya teringat lagi kata-kata, salah satu kata-kata Coach Darus Da Costa yang waktu saya mulai kenal, saya dikasih tahu, menurut saya aneh gitu. Anehnya begini, Ayah Bumi, kalau anak-anak itu tanding, ikut pertandingan, itu jangan dijadikan fokus utama. Kalaupun dapat, bersyukur, matur suwun, terima kasih. Tapi kalau nggak dapat, nggak apa-apa, sabar, ikhlas. Pertandingan gunanya buat apa? Evaluasi. Wah, ini turun minum dulu guys. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini kalau keresek-keresek ya saya pakai jas hujan. Dilanjutkan masih di bawah guyuran hujan gerimis di alam raya. Gak dikasih ajaran apa lagi sama Coach Da Costa. Ya tadi saya lanjut ke kata-kata Coach Darus ya, bahwasanya pertandingan itu tujuannya buat apa, bukan masalah kalah menang sebenarnya untuk anak-anak usia grassroots, asal anak-anak usia kecil seperti Bumi dan seusianya gitu ya. Tujuannya lah pertandingan tuh untuk evaluasi. Terus kemarin saya dengerin juga siapa yang ngomong, apa sih ini ya, apa Coach Emerald Abus apa siapa namanya itu, yang bapaknya Coach Indonesia ya, kalau nggak salah sih. Bahwasanya ya dari bola itu pertandingan tuh mereka mendapat gimana menghadapi tekanan, gimana menghadapi situasionalnya lapangan kayak gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya buat apa? Buat evaluasi teman-teman. Jadi kalau cuma ngejarnya kemenangan, ya itu sebenarnya kurang pas. Yang pas adalah seusia-usia anak ini kemenangan bagus, dapat bonus itu. Tapi kalah pun juga harus berani. Karena itulah proses pembelajaran teman-teman. Yang pasti kalau saya harapan saya ke Bumi gitu ya, selalu ada improvement. Ya walaupun sedikit ada proses improve. Dari pertandingan ini dilihat, oh kurangnya ini, saya selalu sampaikan gitu ke Bumi. Dan kesalahan-kesalahan yang dialami Bumi itu saya coba dengan adanya YouTube ini saya dokumentasikan apa adanya tanpa saya sensor. Tujuannya apa? Yaitu lagi-lagi ternyata itu bermanfaat untuk evaluasi. Nah sekarang saya benar-benar ngikutin kata Coach Darus gitu ya. Jadi kalau misalkan Bumi di lapangan ternyata permainan nih ada kesalahan apa gitu, saya sampaikan, Coach ini Coach Bumi melakukan ini, gimana nih menyembuhkannya, gimana membetulannya kayak gitu. Jadi jujur karena saya nggak ngerti masalah bola, membetulkan juga nggak paham, saya lebih percayakan dengan model video ini teman-teman ya, telah dapat evaluasi sedikit-sedikit dan alhamdulillahnya ada solusinya gitu. Jadi pertandingan kalah menang bukan di kalah menang saja, tapi itu bonus gitu. Tapi yang sangat ditekankan Coach Darus adalah bahwa dari pertandingan itu gunanya untuk evaluasi. Wah, dulu saya pas awal-awal dikasih tahu ya, kok begini ya? Ya saya kan maunya tanding ikut, kalau nggak ke bawah ya saya sedih, saya emosion jiwa gitu kan.
Nah sekarang beliau mengajarkan ke bawah. Misalkan dalam satu tim Bumi ke bawah, bersyukur, ikhlas. Nggak ke bawah, bersyukur, ikhlas. Ke bawah jadi tim cadangan, kata pesennya di Coach Darus, ikhlas. Ilmunya bos, ilmu ikhlas ya sebenarnya kita udah diajarin bos. Tapi pada saat masuk dunia bola, ada yang berbicara seperti itu. Ini kok beda, ini gimana ikhlas gitu loh. Udah dibawa, dicadangin, udah latihan terus nggak pernah dibawa line up gitu. Wah ini di problem dunia bola ternyata begitu gitu, dan saya juga mengalaminya. Saat dulu awal-awal saya belum mengerti kalau Bumi nggak dibawa ya saya sedih, saya hawanya marah gitu, walaupun saya nggak marah ke orang gitu, tapi ya mood saya jadi bete gitu. Tapi setelah saya belajar dikasih tahu sama Coach Darus sebagai orang tua, alhamdulillah saya dapat pencerahan kayak gitu teman-teman. Dan moga-moga ortu-ortu teman-teman yang lain mungkin ada yang nonton ini, kalau memang ada baiknya ya monggo diambil ya. Tapi kalau ada nggak tepatnya silahkan kasih komentar. Sama-sama belajar sobatku, dan moga-moga anak-anak kita ini ya itu tadi yang dipesan Coach Darus. Wah kalau bisa dijalankan terus saya keren tuh. Pada saat teman-teman anak yang nggak ke bawah, adik-adik nggak ke bawah, nggak usah sedih bos, ikhlas dan back to latihan. Mau latihan mandiri dengan coach seperti Bumi ini private kayak gini gitu ya, ataupun sendiri silahkan, mana yang terjos gitu. Jadi pembelajaran kehidupan. Nah ini yang saya bilang tadi, tangan keangkat ke atas nih tuh. Kalau tangan bisa ke atas itu powernya beda bos. Tuh ada yang salah nih, dibenerkan lagi. Tumpuan juga urgent ya tuh. Sadis bos. Tipuan nih. Ini kelihatan sepele bos. Kaki dem. Wah, muter kaki itu kalau keluar di saat pertandingan musuh tiba-tiba digituin, itu berbahaya bos. Oke bos, ini sudah 12 menit, lanjut lagi next video. Sorry ya kalau saya banyak ngoceh-ngoceh.